Share screen. P28 mau 29 di 29, Pak. 29 ya. Ini ada. Ya, 29. Salah. Sebelas sudah ya, Harod ya, sudah. Harod sudah. Ya, sudah. 5 Burhan belum kayaknya ya? Belum, Pak. Burhan. Dua 29 sudah. Nanti kalau nggak tahu. Ini kalau muncul dua orang. Kalau belum ya. 14 sudah, 6 Devi belum kan ya? Belum, Pak. 6 Devi, nanti satu lagi. Kalau dia muncul dua lagi. Nah, aneh sekali. Sorry kan. 6 29 sudah. 1 Abdillah belum ya? Belum, Pak. 14 Burhan lagi sama satunya yang di atas kalau belum semuanya. Mesti Agung. Dia di atas semuanya ya. Abdillah, Agung, Burhan sama Devi ya. Monggo. Burhan maju. Gue menyesal no. Iya, Pak. Pengennya, Pak. Kenapa? Pengen maju, Pak, hari ini. Pengen maju hari ini. Sama yang belum diganti. Mungkin Burhan ya wis ngalah aku. Burhan, Devi, Agung, Abdillah sama Hana tambah siji. 5. nanti ya. Nggak apa. Ya. Monggo Burhan. Pak, saya minggu depan aja nggak apa-apa, Pak. Oh ya ya. Oke. Burhan. Izin share screen ya, Pak. Ya, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rahadi dan teman-teman semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Burhan Zaki Ilmawan, absen 5. Di sini saya akan memaparkan pekerjaan saya. Sebenarnya ini pekerjaan orang, tapi saya bahas di sini sebagai presentasi di pagi hari ini, yaitu jurnal karya Arfa Habib Saragih yang berjudul
pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di sini konten yang akan saya bahas ada 3, yaitu pendahuluan, lalu metode penelitian, dan yang terakhir pembahasan. Kita masuk ke konten pertama, pendahuluan. Topik yang dibahas pertama kali itu reformasi pajak. Jadi penerimaan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagian besar masih berasal dari sektor perpajakan. Reformasi perpajakan daerah di Indonesia sudah berlangsung selama kurang lebih 20 tahun. Tujuan dari reformasi perpajakan tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan yang pada akhirnya akan digunakan untuk kemakmuran rakyat sendiri melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Dan tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk meneliti pengaruh penerimaan pajak provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. Lalu pembahasan yang kedua, metode penelitian. Metode riset yang dilakukan peneliti yaitu populasi dalam riset ini adalah semua provinsi di Indonesia. Periode penelitian selama 4 tahun, yakni 2013 hingga 2016. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Pajak. Data sekunder tersebut diolah dengan menggunakan teknik analisis regresi data panel. Lalu hipotesis yang digunakan berdasarkan permasalahan dan tujuan riset yang telah disebutkan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H0 yaitu penerimaan pajak tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan H1 penerimaan pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk menguji hipotesis, maka model penelitian yang dibangun adalah sebagai berikut. RGDP-IT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 LTR-IT ditambah beta 2 CPI-IT ditambah beta 3 GR-IT tambah epsilon-IT. Dengan keterangan RGDP-IT yaitu Regional Gross Domestic Product of Province I at year T, lalu LTR-IT itu Local Taxes Revenue of Province I at year T, lalu CPI-IT itu Consumer Price Index of Province I at year T, lalu GR-IT itu Gini Ratio of Province I at year T, beta 0 itu sama dengan konstan, lalu beta 1 sampai 3 itu koefisien masing-masing variabel, lalu epsilon IT itu error of province I at year T. Kita masuk ke pembahasan. Penelitian yang pertama dilakukan peneliti di sini adalah statistik deskriptif masing-masing variabel. Dari tabel 2 ini melaporkan nilai statistik deskriptif dari semua variabel yang digunakan dalam riset ini. Dan sebelumnya dilihat dari sini ada masing-masing ada variabel LTR, ada CPI, ada GR. Di sini masing-masing dideskripsikan dengan dicari rata-rata, standar deviasi, minimum dan maksimumnya. Dilihat dari olahan peneliti, nilai rata-rata dari RGDP dan LTR menunjukkan angka yang positif dan cukup besar. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah cukup baik. Begitu dengan local tax revenue. Hal tersebut dapat memberikan sinyal bahwa LTR memberikan pengaruh signifikan terhadap RGDP. Sementara itu, CPI juga menunjukkan angka yang cukup tinggi yang menandakan bahwa daerah-daerah di Indonesia mengalami inflasi. Nilai rata-rata Gini ratio juga berada di rentang yang cukup baik, akan tetapi belum mendekati 0. Hal ini menandakan masih terjadi ketimpangan distribusi pendapatan penduduk daerah di Indonesia. Lalu olahan data selanjutnya adalah regresi. Dari tabel 3
menunjukkan hasil akhir regresi penelitian. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat atau tidak. Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa nilai statistik F adalah 54,01 dengan nilai probabilitas 0,000 sekian. Hal ini mengindikasikan bahwa pada level signifikansi 95% atau alfa 5%, bahwa pada level 99% atau alfa 1%, variabel bebas yaitu LTR, CPI, dan GR secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu RGDP sebagai proksi pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. Dengan kata lain, pada sampel provinsi di Indonesia pada periode 2013 hingga 2016, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh penerimaan pajak di daerah, indeks harga konsumen, dan rasio Gini. Dari kedua perhitungan yang dilakukan peneliti, didapat hasil akhir penelitian. Berdasarkan hasil ini, secara umum diperoleh temuan bahwa yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah penerimaan pajak daerah dan rasio Gini. Sementara indeks harga konsumen tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian bahwa penerimaan pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi terbukti. Dengan begitu, H1-nya dapat diterima. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Pak Rahadi. Terima kasih, Buran. Ada yang ingin didiskusikan? Pak, ganti itunya. Pajak dan pertumbuhan ekonomi, pajak dan apa namanya? Kalau tadi kan gini ya, ini tadi tema tadi hasilnya positif itu ya, positif signifikan ya, kalau masalah 0,3 ya, boleh di yang ada itu slide berikutnya, nah itu 0,3 ya, 0,3 untuk pajaknya berpengaruh terhadap signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya sama, ketika dikenakan pajak, pilihan orang itu ada dua, gitu kan. Pilihan orang bisa ada dua. Ketika penghasilan atau pendapatan dia dikena pajak, gitu kan. Pilihan orang ada dua. Dia semakin giat bekerja atau tidak. Gitu. Pilihan orang ada dua. Ketika dia semakin giat bekerja, ada kemungkinan pajak akan mendorong untuk pertumbuhan ekonomi. Tapi ketika menyebabkan masyarakat menjadi lebih tidak giat bekerja, maka mungkin akan beritanya negatif atau dia akan mengurangi untuk yang pertumbuhan ekonomi. Kedua itu, dan ini buktinya kayak gini. Mungkin juga kenapa bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mungkin pajaknya tidak terlalu tinggi, gitu ya. Tidak terlalu tinggi, sehingga orang ya lebih giat. Tapi untuk tidak untuk tidak mungkin ya, untuk tidak menimbulkan efek bahwa dia tidak mau bekerja itu sedikit karena tidak terlalu tinggi. Mungkin ya, ada kemungkinan semacam itu. Ketika ini pajak dan pertumbuhan. Ketika ya sama ya, ketika sampean ada suatu kebijakan, pilihannya adalah ada kebijakan ini bisa akan mengikuti, berusaha untuk mencapai dengan lebih atau bahkan mungkin untuk ya udah narik aja. Dulu sama waktu ini mungkin beda ya, saya tapi itu agak saya kapan. Dulu saya nilai A itu 80 udah dapat A. 80 udah dapat A, bukan A minus, bukan 3,7 tapi 80. Kemudian tapi rentangnya adalah A, B, C gitu ya. B itu 66 sampai 79 ya, sampai 80 kurang. 66 sampai 79 80 kurang ya. Itu udah dapat B gitu. Tapi rata-rata biasanya dipakai nilai ujian tok. Kadang-kadang yang dipakai nilai ujian tok. Nah, aktivitas cuma
cuman untuk kayak dulu nggak di ini banget, nggak di ini banget paling ya kayaknya sih nggak nggak di perhitungannya itu nggak ketat, nggak diteliti banget sama aplikasi, nggak diteliti banget sama teman-teman di situ. Saya kira itu apakah aktivitasnya benar 20% atau sesuai dengan RPS-nya itu nggak kayaknya sih nggak terlalu. 66 dapat B gitu, 80 dapat A. Karena ya mikir ketika pelajarannya angel dulu tuh akuntansi keuangan menengah apa AKL itu kan susah itu. Harus ngejar A kayaknya kok berat gitu. Ngejar A kayaknya kok berat 80 gitu ya udah B aja. B aja gitu. B aja B berapa? B 75 lah. Kalau angel tinggal dikit dapat A. Ya B ya 70-an ke bawah dikit lah. Ya, kira-kira kayak gitu. Ya mungkin juga jadi ketika ada satu kebijakan mungkin ya adakah orang itu mungkin akan ada perubahan bagi individu-individu yang apa namanya yang terlibat dalam kebijakan itu, yang dipengaruhi oleh kebijakan itu, yang menerima apa ya peraturan atau kebijakan tersebut. Ini ada perubahan perilakunya dan ya make sense itu, make sense aja. Ketika ini ya stan ya nanti penempatannya mungkin di beberapa pemerintah daerah, tidak di Kementerian Keuangan, mungkin berpengaruh terhadap pendaftaran, ya kan? Mungkin berpengaruh, mungkin juga tidak, gitu. Mungkin juga tidak. Terus nanti kalau sampean ikut D4 di kampus, diasramakan, gitu kan, mungkin juga berpengaruh di pendaftaran, mungkin juga tidak. Kira-kira kayak gitu. Ketika tadi kalau pajak ya, itu pajak berpengaruh terhadap itu. Kalau ditambah dengan pengeluaran pemerintah gitu kan, pengeluaran pemerintah kan ada dua namanya. Ketika di pengeluaran pemerintah itu punya multiplier effect gitu. Multiplier effect, dia bisa nanti dikeluarin punya ketika pemerintah beli baju misalkan, kan tidak hanya produsen baju aja yang terpengaruh, tapi juga yang benang, yang dan sebagainya itu juga terpengaruh, sehingga bisa meningkatkan multiplier effect-nya. Ya, itu juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan dibuktikan dengan penelitian ini lah kira-kira. Penelitian ini ternyata berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi gitu. Dan kalau di penelitian biasanya kan pakai itu ya blue gitu kan, teman juga mungkin udah pernah belajar blue apa tidak artinya datanya itu diusahakan random. Ketika datanya random dan tidak random artinya tidak terpengaruh dengan data apapun yang lainnya. Dengan data apapun yang lainnya itu bisa dijadikan acuan nanti kalau ada bisa digeneralisasi gitu. Ketika nanti datanya ada data yang baru lagi itu bisa dalam tanda kutip ketika datanya sudah random mungkin hasilnya akan sama. Kira-kira kayak gitu. Mungkin ada yang didiskusikan terkait dengan kalau tidak monggo siapa? Devi ya. Sudah kelihatan belum? Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peningkatan tarif PPN. Nah, tarif PPN resmi naik dari 10% menjadi 11% mulai tanggal 1 April 2022. Kenaikan ini merupakan amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Menteri Keuangan Sri Mulyani pada hari Selasa tanggal 22 bulan Maret
2022 mengatakan bahwa kenaikan PPN 1% menjadi 11% ini masih berada di bawah rata-rata PPN dunia. Saat ini katanya rata-rata PPN di seluruh dunia berada di level 15%. Adapun kenaikan tarif PPN saat ini dimaksudkan untuk menguatkan fondasi perpajakan seraya menambah daya dorong APBN, mengingat kemampuan negara meningkat dalam menyediakan bantalan sosial. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa alasan utama dinaikkan tarif PPN 11% yaitu menambah pemasukan penerimaan negara guna memperbaiki kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang secara berturut-turut mengalami defisit selama pandemi. Jika melihat tarif PPN negara-negara anggota G20 dan Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, rata-rata tarif PPN di negara tersebut sebesar 15 hingga 15,5%. Sehingga di sini terdapat peluang yang tepat agar tarif PPN Indonesia bisa setara dengan negara lainnya sekaligus memperbaiki kondisi APBN negara. Fasilitas yang diberikan bebas PPN. Kementerian Keuangan merinci beberapa barang dan jasa tertentu yang diberikan fasilitas bebas PPN yang meliputi yang pertama barang kebutuhan pokok, yaitu beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi. Jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja. Selanjutnya, vaksin, buku pelajaran, dan kitab suci, air bersih yang termasuk biaya sambung atau pasang dan biaya beban tetap, listrik, yaitu kecuali untuk rumah tangga dengan daya di atas 6.600 volt. Selanjutnya, rusun sederhana, rusunami, rumah sakit, dan RSS. Selanjutnya jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional, mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit atau benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak, minyak bumi, gas bumi atau gas melalui pipa LNG dan CNG, dan panas bumi, emas batangan, dan emas granula. Sebagai bagian dari reformasi perpajakan, penyesuaian tarif PPN juga dibarengi dengan yang pertama penurunan tarif pajak penghasilan orang pribadi atas penghasilan sampai dengan 60 juta rupiah dari 15% menjadi 5%. Yang kedua, pembebasan pajak untuk pelaku UMKM dengan omset sampai dengan 500 juta rupiah. Yang ketiga, fasilitas PPN final dengan besaran tertentu yang lebih kecil, yaitu 1%, 2%, atau 3%. Dan yang terakhir, layanan restitusi PPN dipercepat sampai dengan 5 miliar rupiah tetap diberikan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih Dewi. Ada yang didiskusikan. Ini pajak PPN. Kalau silakan. Siapa? Saya juga sempat kepikiran, Pak. Kalau misalnya kenaikan tarif Untuk Sasha, Pak. Oh, saya ya. Ya. Saya tuh sempat kepikiran kalau misal kenaikan tarif itu untuk salah satunya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kenapa nggak langsung ke 12 atau mungkin 14 gitu, Pak, yang mendekati rata-rata gitu. Gimana? Untuk tarifnya, kan tarifnya hanya dinaikkan 1% kan ya Pak, yang PPN ini. Nah, itu kalau misalnya untuk mengejar target ekonomi mungkin ya Pak. Nah, itu kenapa nggak langsung kayak dinaikkan 2% atau mungkin 4%, karena kan masih di bawah rata-rata PPN dunia gitu Pak. Ya, ada yang ingin berkomentar? Saya coba boleh Pak. Izin Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya berkomentar atas pandangan saya sendiri ya Pak.
Meskipun rata-rata dunia itu tarif PPN-nya 15 sampai 15,5%, itu artinya Indonesia masih di bawah. Tapi kan kalau Indonesia istilahnya langsung besar gitu naikannya, kan dampaknya yang terjadi dirasakan oleh masyarakat. Mungkin dari pertimbangan pengambil kebijakan adalah sisi itu yang dipertimbangkan. Jadi tidak bisa sembarangan untuk menaikkan sekian persen. Dan kalau saya melihat juga pasti ada hitung-hitungannya dari yang berwenang, dan juga dipertimbangkan dengan situasi kondisi pandemi sekarang, apakah memang layak untuk naik besar sekian persen, itu juga dipertimbangkan. Jadi menurut saya, pendapat saya lebih ke arah apa yang akan ditimbulkan dari kebijakan menaikkan 1% tersebut terhadap reaksi dari masyarakat atas misalkan konsumsinya dan sebagainya, itu yang dipertimbangkan, Pak. Sehingga kenaikannya tidak terlalu besar. Mungkin ke depan pasti akan naik lagi, jadi bertahap seperti itu menurut saya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, betul. Ada yang lain? Ya, izin bertanya, Pak. Saya mau bertanya. Aku gini dulu. Bertanya atau nambahin yang tadi? Bertanya, Pak. Bertanya. Sebentar dulu ya, aku tanyain dulu ya. Yang tadi mungkin. Sorry. Apa namanya? Ya terkait pengenaan PPN ya. Saya sih belum baca reasonnya. Wah, tertarik dengan kebijakan publik, cuman aku apa namanya, belum baca reasonnya kenapa 11% itu belum. Biasanya sih ada kajian akademisnya ya. Biasanya ada kajian akademisnya, artinya memang dipertimbangkan naiknya juga tidak terlalu tinggi, tapi apa disampaikan oleh Putu mungkin akan berpengaruh terhadap konsumsi, dan mungkin ketika naiknya juga terlalu tinggi, mungkin masyarakat juga akan ya mungkin lebih protes lagi ya, ketika di sounding ada kenaikan, naiknya berapa pasti akan terlalu tinggi, beberapa mungkin akan, sebelum itu terjadi kayaknya biasanya protes duluan. Dan untuk tidak saya nggak tahu ya apakah dalam posisi ini pemerintah kuat untuk dalam posisi di angka 11% gitu ya. Memang dari sisi pemerintah di angka 11% atau lebih atau tidak, saya nggak tahu juga. Tapi ketika terkait dengan pajak itu kan dengan persetujuan DPR, ya kan, dengan persetujuan DPR. Walaupun kondisinya DPR mungkin dalam sekarang itu posisinya mungkin tidak terlalu terhadap kebijakan pemerintah, tapi kadang-kadang dalam hal tertentu itu juga posisi terhadap pemerintah, hal tertentu. Mungkin juga terkait dengan pajak ini, di awal-awal Bu Sri Mulyani masuk lagi sebagai Menteri Keuangan itu kan sebelumnya kan itu pajak mau keluar dari Kementerian Keuangan, Cuman ketika Bu Sri Mulyani masuk lagi itu memang kayaknya salah satu dealnya adalah bahwa pajak tetap di Kementerian Keuangan. Atau nanti sampai kapan. Dan beberapa hal juga, kalau dulu mungkin saya nggak tahu pernah cerita atau tidak terkait dengan misalkan gini, pajak terhadap barang mewah, mobil mewah kena pajak gitu kan, pajaknya 100%. Jadi kan apa sih yang disebut dengan mobil mewah itu gitu kan, kadang-kadang di undang-undang disebutkan dengan itu. Oh, mobil mewah itu yang punya bumper belakang gitu, punya ekor gitu. Nah, ketika beberapa mungkin yang tergolong mungkin di itu tidak punya ekor, ya tidak tergolongnya mobil niaga gitu. Tergolong mobil mewah. Di samping mungkin ada hal yang lain, kalau kubikasinya besar dan sebagainya mungkin bisa dikategorikan mewah, Tapi sempat muncul kayak gitu. Jadi di undang-undang itu keluar bahwa apa namanya, yang mobil mewah untuk yang ada ekornya gitu. Sehingga beberapa
yang seharusnya kategorinya sedan itu termasuk dalam tanda kutip mobil mewah itu nggak kena dengan adanya peraturan itu. Yang saya pengen garis bawahi adalah bahwa ketika diputuskan dalam bentuk undang-undang itu ya deal antara pemerintah dan DPR ya. Pemerintah dan DPR posisinya mungkin pemerintah itu posisi tertentu. Berarti ya di posisi yang PPN ini kayaknya sih di pemerintah ya. Kayaknya di pemerintah gitu. Dan tadi yang di kenaikannya tidak terlalu besar ya, ya mungkin kondisinya pandemi, kemudian ya biar tidak terlalu berpengaruh terhadap konsumsi dan sebagainya. Gitu. Itu sih kira-kira untuk dan yang menarik sebenarnya adalah ketika diterapkan kenaikan 11% itu kan, kenaikan 11%. 11% itu kan ya, 11%. Kan tujuannya menaikkan penerimaan PPN kan. Ya enggak? Tujuannya menaikkan penerimaan PPN. Nah, apakah benar dengan 11% itu naik? Maybe yes, maybe no kan sebenarnya. Bisa dengan bias beberapa kan terpengaruh dengan volume yang lebih tinggi. Beberapa juga mungkin dia akan mengurangi dengan kenaikan pajak kan mengurangi volumenya juga ada. Cuman tidak tahu juga. Kalau tarifnya di penerimaan pajak sendiri di Indonesia termasuk yang agak rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, dibandingkan dengan negara OECD. Penerimaan pajak terhadap GDP atau terhadap perekonomian Indonesia itu baru sekitar mungkin 10-11% atau 12 atau di lain udah kisar sekitar 14%-an, 14% bahkan lebih. Jadi penerimaan pajak di Indonesia itu potensinya masih besar itu, tapi beberapa kendala juga kendala mungkin dihadapi. Dan salah satunya adalah suatu saat itu teman itu ngomong gitu kan. Di pajak itu mungkin sampai kalau pas ini materi terkait dengan perpajakan ada extra effort gitu. Extra effort yang usaha yang luar biasa dilakukan oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak. Extra effort artinya ketika pertumbuhan ekonominya itu misalkan 6%, ini contoh gampangnya gitu. Ketika pertumbuhan ekonominya 6%, kalau pertumbuhan ekonominya itu 5%, maka ketika pertumbuhan pajaknya itu di atas 6%, 10% atau lebih, maka sisanya itu kalau bekerja sebagaimana biasanya itu akan ya pajaknya tumbuh kira-kira 6% lah kira-kira kayak gitu, walaupun itu bisa di breakdown di sektor apa gitu ya. Bisa di breakdown ini berapa persen, kira-kira make sense-nya berapa gitu. Tapi secara bayangan awalnya adalah ketika pertumbuhannya 6%, pertumbuhan pajaknya itu sekitar 10 atau lebih dari 10%, maka ya selisihnya itu adalah extra effort dari teman-teman DJB. Dan enggak jumlah pegawainya itu 70.000, saya nggak tahu juga ya, cuman mungkin kebanyakan mungkin juga kurang di Jepang pegawai pajaknya itu sekitar 100-an ribu di salah satu contoh aja 100 ribu dengan penduduk yang mungkin separuh dari penduduk Indonesia, walaupun mungkin tingkat pendapatannya mungkin lebih banyak ya mereka yang jadi yang layak dipajakin dibandingkan dengan Indonesia. Artinya dengan cakupan yang demikian banyak, terus kemudian pegawai yang dalam tanda kutip dibandingkan dengan yang di Jepang itu lebih sedikit dan cakupannya lebih banyak. Effortnya itu ya akhirnya bikin prioritas gitu kan. Akhirnya coverage-nya supaya bisa make sense dengan waktu kerja dan effort dan sebagainya, bikin prioritas. Nggak mungkin ngejar semuanya. Nggak mungkin, masih agak tidak mungkin untuk dikejar semuanya. Kalau dulu
dari cerita di keberatan dulu apalagi dulu ada peraturan di keberatan ya teman-teman di BJB itu keberatan seandainya WP melakukan keberatan terhadap pajak yang dia mesti bayarkan, Rp1 pun itu nanti diperiksa gitu. Terus orangnya kurang diperiksa, walaupun kan kadang-kadang ada yang nggak tahu ada yang iseng apa enggak gitu. Udah ngajukan keberatan aja Rp1 nanti. Jadi, artinya resources-nya itu kepakai untuk yang itu juga gitu. Udah kurang resource-nya kepakai untuk hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip tidak terlalu material, bayangan saya gitu. Ngurusin keberatan Rp1 mungkin akan bisa dapat lebih saya enggak, tapi kan ada terus sekarang kayaknya yang di atas yang kurang dari 1 juta atau kurang dari itu dia udahlah di ini aja nggak usah diurus gitu. Tidak terlalu signifikan, tidak terlalu signifikan. Keberatan cuman tidak terlalu banyak sepanjang sepengetahuan saya. Udah kurang terus kalau pada keberatan jumlahnya tidak material mesti dilakukan pemeriksaan, effortnya kan keluar di sana. Itu ya apa namanya cukup menyita. Tadi ya kebutuhannya cukup banyak ya, kebutuhannya cukup banyak terus kemudian potensinya masih ada, tapi ketika ditingkatkan ya mesti berpikir lah kira-kira kayak gitu ya. Mesti berpikir ini 11%, nah nanti diuji apakah dengan peningkatan 11% ini kira-kira PPN-nya meningkat atau tidak ya, mungkin meningkat karena faktor kenaikan tarif, mungkin meningkat karena faktor dari apa namanya extra effort atau peningkatan kepatuhan dan sebagainya yang tadinya tidak masuk ke sistem pajak jadi masuk ke sistem pajak sehingga terkena pajak dan sebagainya, ya nggak tahu. Tapi semestinya ada evaluasinya, ada evaluasinya. Gitu kira-kira. 11%. Coba saya sama Putu dan yang lainnya. Tadi siapa? Monggo. Saya, Pak. Silakan. Izin bertanya, Pak. Dari kenaikan tarif PPN yang 11% ini, kenapa dampaknya itu bisa ke penurunan tarif PPh, Pak? Yang dari 15% ke 5% itu kan bisa dibilang cukup signifikan, Pak. Terima kasih. Ya di ini aja. Di slide-nya boleh, Dev? Yang tadi. Nah ini. Yang berapa itu? Yang 60 juta ke bawah ya? 60 juta ke bawah itu 15%. Itu 60 juta itu setahun. Itu setahun, 60 juta setahun, terus kemudian berarti kalau dibagi 12 itu dengan penghasilan kira-kira 5 juta sebulan. Dan 50 juta sebulan, tarif pajak 15% itu, 15%. Yang kedua di samping ini hanya ini kalau menurut saya pandangan pribadi saya yang 60 juta 15% ini itu sebenarnya sudah tidak, kalau bagi saya kayaknya tidak fair banget itu, tidak fair banget untuk yang penghasilannya 5 juta sebulan gitu. Sehingga turun harus diturunkan. Nah, ini pas jadi momentum juga untuk menaikkan PPN ketika pemerintah juga punya wacana untuk menurunkan sesuatu lah kira-kira kayak gitu perpihakan. Dan saya nggak tahu ya, tapi bayangan saya tidak terlalu besar gitu. Yang 60 juta ini beberapa orang gitu ya, berapa orang untuk penghasilannya dan kemudian pajaknya dalam setahun 60 juta aku tuh berapa ya pajak itu sekitar ada 10 juta apa enggak, kayaknya nggak ada 10 juta kayaknya nggak ada walaupun ditanggung pemerintah ya, agak lupa. Kalau kayaknya nggak banyak gitu, kayaknya nggak banyak loh. Jadi kalau saya pribadi mungkin bandingkan 60 juta itu kan sekitar 5 juta sebulan tuh, berarti 5 juta sebulan itu kalau kena apa namanya 15% itu kayaknya kok nggak terlalu fair gitu ya. Kayaknya nggak, mungkin bayangan saya nggak terlalu fair, jadi diturunkan ke 5% gitu.
kayaknya sih gitu. Terus kemudian UMKM itu tadinya kan dia kena pajak 1% ya, 1,5% atau 0,5% ya terhadap dengan omset 4,8 miliar gitu kan, omset ya, mainnya omset dan beberapa mungkin belum mendapatkan keuntungan dengan omset tertentu gitu. Tapi karena pajaknya supaya gampang dengan omset gitu. Makanya yang dengan omset di bawah 500 juta ya dibebaskan. Mungkin ya perhitungannya itu mungkin ketika omsetnya di bawah 500 juta mungkin ya keuntungannya nggak banyak mungkin ya nggak banyak lah kira-kira kayak gitu ya mungkin nggak satu juta hanya untuk ini. Dan ya untuk ya itu satu lagi ketika tidak dikenakan pajak tujuannya untuk orang ini kan ya orang untuk apa ya mendorong orang bekerja gitu kan. Ya, tapi di sisi lain ya fairness dan sebagainya dipertimbangkan juga. Karena saja UMKM itu kan ya. UMKM itu kan ada beberapa yang memang dia sebagai penghasilan utama gitu kan. Ada yang sebagian penghasilan utama, ada juga yang memang sampingan. Tapi sampingan kalau gede nggak ngerti juga sih sampingan atau apa. Nah itu juga presentasenya mungkin ada yang bisa itu mungkin bisa dipertimbangkan juga. Itu kalau yang untuk yang di atas ya, yang di atas rasa-rasanya tidak terlalu gede gitu ya, rasa-rasanya tidak terlalu gede. Kalau nggak tahu jumlahnya secara total berapa ya, tapi dengan penghasilan 5 juta sebulan, kemudian rasanya dengan pajak 15% itu tidak fair, jadi mesti diturunkan ya, mesti diturunkan. Nah, momentumnya pas ketika berencana untuk menaikkan PPN. Kayak gini kan apa namanya? Ya mungkin saya karena nggak teliti ya. Apa namanya? Kalau ada evaluasinya ini PPN-nya naik, beneran naik apa enggak dalam jangka waktu setahun atau mungkin 1,5 tahun kira-kira gitu. Kemudian PPh-nya ini benar-benar apa namanya? Punya tujuan untuk mungkin ketika tidak dikenakan pajak mereka meningkat konsumsinya atau apa gitu, itu bisa apa enggak? Kira-kira kayak gitu sih. Baik Pak, terima kasih. Kira-kira. Ada lagi? Sorry nggak nawarin yang lain. Iya Pak. Oh, monggo. Saya penasaran sama PPN ini ya Pak, kenaikan tarif PPN. Mungkin udah ditanya sama saya sama dijelasin sama teman-teman sama Pak Hadi tadi. Tapi sebenarnya PPN ini kemarin ada webinar yang membahas tentang PPN. Yang kalau nggak salah itu narasumbernya itu salah satu staf Menteri Keuangan dan Bapak Faisal Basri. Saya penasaran gini Pak, kenapa PPN ya Pak ya? Meskipun 1% pun, kalau saya nggak salah waktu webinar itu dijelasin ada kenaikan pendapatan dari PPN itu sekitar 50 triliunan. Tapi kenapa PPN? Sedangkan PPN kan itu kayak siapapun yang beli barangnya itu ya tetap kena meskipun orang yang penghasilannya berapapun itu Pak. Terus saya kepikiran tuh ada pendapat Pak Faisal Basri yang kenapa PPN, kenapa nggak pajak dari pertambangan itu Pak, PPh yang buat pertambangan atau yang batubara. Sedangkan batubara kita yang ekspor itu dikuasai oleh 10 perusahaan aja. 70% itu dikuasai oleh 10 perusahaan. Kenapa nggak kita ngejar yang 10 perusahaan itu? Kenapa kita ngejar yang PPN ini gitu? Jadi kayak penasaran kalau menurut Pak Hadi, apakah ketika pembuat keputusan ini itu emang faktor politiknya kuat banget, jadi nggak ngejar yang 10 perusahaan, malah ngejarnya yang PPN-nya ini, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada, saya sih acara Indonesia. Ya beberapa ini ya. Kita tadi ya awalnya adalah defisit itu kan ya. Awalnya defisit, kita butuh pemasukan yang utamanya dari pajak. Beberapa alternatif pajak penghasilan, kemudian pajak penghasilan ada individual income tax, kemudian
individual income tax, ada corporate income tax, terus kemudian ada PPN atau pajak pertambahan nilai atau mungkin dalam di beberapa negara pajak konsumsi gitu kan ya, pajak konsumsi. Pilihannya itu tadi pertanyaannya adalah kenapa pemilihannya PPN. PPN itu gini ya, PPN itu kan pada pajak terhadap konsumsi, kemudian nanti kalau dia sebelumnya ada masukan bisa dikurangi dan sebagainya kayak gitu kan. Kenanya cukup banyak lah, kira-kira kenanya cukup banyak. Kenapa yang di kalau Pak Faisal mungkin kasih data juga ya, pertambangan posisinya gimana, dia meningkatnya gimana, terus kemudian kemudian semacam apa, kalau dikenakan pajak mungkin dapat kira-kira untuk ke penerimaannya meningkat berapa, kenapa tidak, ya mungkin juga gitu. Mungkin seperti tadi ya, pemerintah sama DPR. Pemerintah sama DPR itu kan wakil dari rakyat ya, wakil dari konstituennya. Nah, kira-kira di sana perannya pemerintah, posisi tawannya itu kuat atau tidak, dan konstelasinya semacam apa gitu, konstelasinya semacam apa. Saya nggak ngerti juga gitu ya. Nah, konstelasinya di sana, tapi ya memang pajak dan APBN itu keputusan politik, apakah besar atau tidak ya, bisa kerasa ketika mungkin ada orang yang menyajikan faktanya gitu ya. Orang ya menyajikan faktanya, oh ini kayak gini, dan faktanya mesti di cross check gitu. Faktanya mesti cross check apakah faktanya memang demikian kayak dulu. Itu kan susah banget untuk yang pembakaran hutan itu juga susah banget karena mungkin dilakukan dengan sengaja, tapi ketika musim kering itu api kecil bisa jadi besar gitu. Bisa jadi besar banget loh ketika musim kering. Ini jadi besar banget, dengan mungkin disengaja dengan target beberapa hektar untuk kebakarannya, tapi bisa dilakukan dengan hal yang tidak disengaja, tapi cuman kecil gitu, bakaran puntung rokok dengan apa sedikit bisa jadi dan ketika di area yang dikuasai perusahaan gitu, di perusahaan mungkin tidak terkontrol. Tidak terkontrolnya artinya mereka sengaja tidak mengontrol atau itu sih. Terus kemudian kayak minyak goreng gitu ya. Minyak goreng. Apakah benar cuma eselon 1 neto gitu kan. Ya question juga kan, tapi ya nggak tahu. Dan dengan perusahaan itu aja atau nggak ngerti juga. Minyak goreng dan sebagainya. Ya harapannya sih sebenarnya ketika aku juga sih. Harapannya ketika semuanya bisa di dalam tanda kutip ya, mungkin dengan tujuan bersama ya, mungkin harapannya sih kayak gitu. Tapi apakah pengaruh pemerintah yang lebih gede atau DPR yang gede atau di luaran atau politiknya lebih besar, ya bisa dilihat dengan orang yang mungkin menyajikan fakta gitu. Apakah faktanya benar atau tidak ya nggak ngerti juga. Itu Wahyu. Jawabannya nggak tahu ini Pak, nggak, cuman mungkin ya mungkin tidak. mungkin tidak.
Pak Faisal termasuk yang vokal juga terhadap pemerintah dulu itu, adiknya apa kakaknya? Khatib Basri itu adiknya kalau nggak salah. Khatib Basri itu adiknya. Dia sedikit lebih netral, sedikit lebih netral dibandingkan dengan kakaknya. Ekonom juga ya, Khatib pernah jadi Menteri Keuangan gitu. Khatib Basri. Mungkin kalau sampean bisa searching pendapatnya Khatib Basri, itu kayaknya menemukan pendapat yang dalam sisi netral, sisi keilmuan. Khatib Basri. Muhammad Khatib Basri. Ya, ada lagi? 11 4. Kalau tidak masih ada 2 ya. Abdillah. Iya, Pak. Nah, monggo. Ya, ada kuliah lagi nggak sampean? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Izin memulai presentasi Bapak dan teman-teman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang dasar perpajakan. Pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, di sini kita akan membahas tentang jenis pajak, basis PPh, ciri-ciri dan keadilan sistem perpajakan. Nah, di sini terdapat ciri-ciri pajak. Yang pertama, arus uang dari rakyat ke negara. Kemudian pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang sifatnya dipaksakan. Kemudian adanya timbal balik tidak langsung. Kemudian digunakan untuk membiayai kepentingan masyarakat umum seperti fasilitas umum. Kemudian jenis-jenis pajak. Yang pertama, menurut golongannya. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Nah, contohnya itu seperti pajak penghasilan. Kemudian ada pajak tidak langsung, pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya PPN. Kemudian yang kedua, menurut sifatnya, pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contohnya pajak penghasilan itu. Kemudian pajak objektif yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contohnya PPN. Kemudian yang ketiga, menurut pemungutnya, pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya pajak penghasilan, PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian pajak tidak langsung atau pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Nah, pajak provinsi itu terdiri dari pajak kendaraan bermotor, kemudian pajak kabupaten atau kota seperti pajak hotel, pajak restoran. Nah, yang keempat, menurut yang dipungut, pajak individu, yaitu pajak yang dipungut kepada individu, contohnya seperti PPHP, orang pribadi, kemudian pajak badan, yaitu pajak yang dipungut berdasarkan penambahan kekayaan perusahaan, contohnya PPh badan. Kemudian ada pun tipe pajak terhadap penghasilan, yaitu pajak yang berbasis terhadap penghasilan dari pekerjaan individu. Kemudian pajak konsumsi, pajak yang berbasis konsumsi masyarakat. Nah, kita sudah tahu di Indonesia dikenal dengan pajak pertambahan nilai. Kemudian pajak penjualan, pajak yang dikenakan terhadap penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh pengusaha seperti PPNBM. Kemudian cukai, nah ini adalah dikenakan untuk mengurangi konsumsi karena dianggap memiliki eksternalitas negatif seperti cukai rokok. Kemudian asas pemungutan pajak. Nah, ada 3 asas yang digunakan dalam pemungutan pajak, yaitu asas domisili, negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal atau yang bertempat tinggal di wilayahnya. Wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun
dari luar negeri. Kemudian asal sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan wilayah tempat tinggal wajib pajak. Kemudian asas kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Pengenaan pajak diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian ada pun sistem pemungutan pajak. Yang pertama adalah Official Assessment System. Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ciri-ciri Official Assessment System yang pertama adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Dan yang terakhir, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Yang kedua, self-assessment system. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Nah, Indonesia menggunakan yang cara kedua ini. Kemudian, yang terakhir, withholding system. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Kemudian jenis-jenis tarif pajak. Tarif marginal, yaitu persentase tarif memiliki perubahan saat penghasilan juga berubah. Nah, contohnya itu seperti penghasilan di bawah 1 miliar dikenakan tarif 12% dan dikenakan tarif 20% untuk penghasilan lebih dari 1 miliar. Contohnya seperti itu. Nah, tarif pajak rata-rata, persentase pajak yang dibayarkan sebagai rasio pembayaran pajak dengan total pendapatan. Kemudian ada pun sasaran keadilan sistem pajak. Yang pertama, keseimbangan vertikal. Prinsip bahwa golongan dengan sumber daya yang lebih banyak seharusnya membayar lebih besar daripada golongan dengan sumber daya yang sedikit. Kemudian ada pun yang namanya keseimbangan horizontal, prinsip bahwa individu memiliki skala ekonomi serupa seharusnya diperlukan sama dengan ketentuan perpajakan. Nah, kemudian ada contohnya seperti contoh kasusnya adalah penerapan pajak atas penghasilan selain uang. Nah, implementasi pengenaan pajak atas natura atau fringe benefit tax atau FBT akan menemui beberapa tantangan mendasar. Adapun kebijakan FBT sudah diamanatkan dalam perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Nah, 3 tantangan dalam penerapan ini adalah tidak semua imbalan dapat diatribusikan secara individual kepada karyawan. Kemudian banyak tunjangan disamarkan sebagai penggantian atau pengeluaran lain-lain sehingga memungkinkan karyawan untuk melarikan diri dari kewajiban pajak mereka. Nah, terdapat kesulitan dalam valuasi manfaat yang diterima. Kemudian pada dasarnya pengaturan ulang ketentuan pengenaan pajak atas natura ini patut diapresiasi dan didukung. Adanya ketentuan pemungutan pajak atas natura dapat mengimbangi ketimpangan antara PPh orang pribadi dan PPh badan. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan pada perubahan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh yang tertuang dalam Undang-Undang HPP, pemerintah telah menambahkan lapisan tarif baru PPh orang pribadi sebesar 35%. Di sisi lain, tarif umum PPh badan sudah turun menjadi 22%. Menurutnya, penyesuaian tarif PPh orang pribadi tertinggi menjadi 35%. Ini mengakibatkan adanya selisih atau gap yang makin besar dengan tarif PPh badan. Pengenaan pajak atas natura dapat membantu mengurangi tax planning yang timbul dari gap tersebut. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke Bapak Rahadi. Terima kasih. Terima kasih. Pak Azan, ini dulu saya tak ke belakang sebentar.
Boleh stop share dulu. Nah, di sini juga kan ya. Iya. Oke. Tadi. Ya, boleh kan? Mungkin ada yang ingin didiskusikan? Kalau nambah sedikit. Tadi ya di yang terakhir ya, yang terakhir boleh. Abdillah. Pak, izin berdiskusi, Pak. Silakan. Itu saya pernah baca paper itu tentang berlakunya self assessment di Indonesia. Nah, itu tuh saya tertarik gitu, Pak. Di situ disebutkan kalau tadinya self assessment itu hanya untuk percobaan dulu, tapi pada akhirnya Indonesia keterusan sampai sekarang memakai self assessment. Nah, itu menurut Bapak bagaimana ya, Pak? Atau mungkin dari Bapak ada sudut pandang lain, dari teman-teman juga boleh. Apa aku lagi los? Gimana, Sa? Sorry. Iya, Pak, maaf. Soalnya lagi ada suara generator, jadi ramai. Yang terakhir ada gimana? Tadi, itu, saya pernah baca paper. Nah, di papernya itu tertulis bahwa sebenarnya Indonesia itu menggunakan sistem self-assessment itu tadinya cuma mau buat uji coba gitu beberapa tahun gitu, Pak. Cuman sampai hari ini itu masih keterusan dipakai sistem self assessment begitu, Pak. Dari Pak Rahadi mungkin ada sudut pandang lain gitu, Pak. Iya. Saya masih baru baca soalnya. Kan tadi ya sistemnya ada
official sama self assessment kan. Self assessment berarti wajib-wajibnya ngitung sendiri, malah menghitung sendiri, bayar sendiri, melaporkan sendiri gitu kan ya. Ngitung sendiri, melaporkan sendiri. Official assessment apa namanya? Di apa namanya? Yang official assessment PBB kan dulu, yang PBB ketika PBB yang P2 ya, pedesaan dan perkotaan itu masih di pusat, itu pakainya official assessment. Itu kan apa namanya, didukung dengan sistem yang luar biasa gitu ya, didukung dengan sistem yang luar biasa, sistem luar biasa dan cukup lumayan gitu ya, cukup lumayan. Kemudian self kenapa yang apa namanya, yang pajak penghasilan itu self assessment, saya nggak tahu, mungkin sistem untuk mengakses dalam tanda kutip penghasilan seseorang periodically itu mungkin juga agak repot gitu ya, mungkin agak repot juga ya untuk mengakses apa namanya, atau mereka harus apakah masukkan, nanti orangnya mesti memasukkan penghasilannya tiap tiap nggak tahu sistemnya. Kalau di ada cerita ya, saya di sebuah negara itu, ketika mereka melakukan konsumsi gitu ya, ketika mereka melakukan konsumsi, kemudian melakukan pencatatan, saya nggak tahu pencatatannya di mana ya, melakukan pencatatan, dimasukkan di dalam sistem perpajakan mungkin ya, saya ngerti itu bisa langsung bisa kedetek harusnya pajak yang dibayar berapa gitu, kira-kira kayak gitu. Tapi datanya mesti effortnya mungkin, kalau official assessment saya nggak tahu juga apakah nanti dicoba lagi gitu ya, nanti dicoba lagi dilakukan dengan official assessment. Ya sistem yang dibutuhkan kayaknya sekarang udah ada Pesiap gitu ya, Pesiap. Dulu itu ada Cortex ya, Cortex itu di waktu saya selesai kuliah gitu. Selesai kuliah itu 2008 2009, sebenarnya DJP udah bikin kayak Cortex gitu ya. Cortex 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 itu, tapi kemudian itu pas banget teman-teman saya waktu itu setelah lulus kuliah masuk ke yang ngurusin Cortex gitu. Tapi nggak lama, setengah tahun kemudian pada mutasi gitu. Jadi project itu kayak akhirnya terbengkalai gitu yang Cortex itu. Kemudian sekarang diganti Pesiap, semoga sih tidak bernasib yang sama. Tidak bernasib ya. Mungkin ada alasan Cortex kenapa jadi terbengkalai, mungkin alasan utamanya nggak itu mungkin ya. Alasan utamanya. Tapi dari cerita teman-teman saya yang waktu itu di teman-teman di kantor pusat DJP itu hampir semuanya ngurusin Cortex yang lulus di tahun 2008 2009, kemudian habis itu pada mutasi kemana gitu, sehingga proyek itu agak sedikit terbengkalai. Nggak tahu nanti dicoba dengan official assessment lagi atau tidak, tapi saya pasti dibutuhkan IT yang cukup, artinya sistem yang mungkin sederhana, mungkin juga tidak gitu ya, saya nggak tahu juga. DJP sekarang itu berusaha memasukkan jadi sistemnya perusahaan itu bisa terintegrasi dengan sistemnya DJP gitu. Dia menawarkan bahwa sistemnya perusahaan, sistem accounting-nya perusahaan itu terintegrasi dengan sistemnya DJP, sehingga langsung kehitung gitu. Kira-kira kayak gitu. Cuman kayaknya nggak banyak perusahaan yang ikut. Dan ketika ada beberapa perusahaan yang ikut itu
servernya DJP agak kewalahan gitu. Server DJP agak kewalahan untuk ketika integrasi integrate dengan sistemnya perusahaan gitu. Kalau itu semacam itu. Jadi ketika apakah nanti pakai official assessment lagi? Ya kita tunggu aja. Tapi mungkin dengan penerimaan yang dengan di bawah di bawah rata-rata di tax ratio di bawah rata-rata dari negara-negara ASEAN, OECD dan sebagainya, dan kebutuhan cukup besar mungkin juga gitu ya, kebutuhan penerimaan negara cukup mungkin juga, tapi nggak tahu juga apakah akan dilakukan atau tidak. Dan ketika official assessment ya ada kemungkinan untuk ada kemungkinan untuk mungkin keberatannya juga lumayan gitu ya. Keberatannya lumayan. PBB official assessment sampai mungkin sudah dengar beberapa dengan ceritanya kan, ketika transaksi itu yang dimasukkan ke dalam transaksi itu bukan harga jual kan, NJOP-nya toh, ya kan, NJOP-nya kan, NJOP-nya bukan harga jual sebenarnya gitu kan, NJOP-nya kan, dan itu di dalam tanda kutip dilegalisasi di peraturan ya kan. Padahal sebenarnya kan lebih dari NJOP-nya. NJOP-nya. Ketika lebih dari NJOP-nya, ya pajaknya besar gitu. Pajaknya besar. Artinya ketika pajaknya nanti sesuai dengan harga transaksi yang sesungguhnya, bisa jadi orang itu juga keberatan. Ya kan? Orang keberatan mengajukan banding dan itu ya juga costly juga. Kira-kira kayak gitu. Tapi ya nice to try juga sebenarnya. Nggak tahu deh, tapi ya costnya juga ketika try mungkin cukup besar juga. Gitu. Cukup besar untuk pindah lagi ke official assessment gitu. Official. Saya wow. Kok nggak sebenarnya menarik gitu, cuman saya karena terpatok dengan dulu tuh pajak belajarnya teknis banget, jadi agak ini yang belajar pajaknya lagi agak berkurang gitu. Udah baca undang-undang itu rasanya ngeluh gitu, jadi udah. Saya dari sisi filosofi, dari sisi ada kemungkinan implementasi, ada kemungkinan bagaimana implementasinya itu berjalan, apakah ada kendala atau tidak, itu cukup area yang cukup menarik gitu, area yang cukup menarik. Itu kalau nanti mungkin di official assessment lagi nggak tahu juga, tapi PBB itu di daerah kan itu kan ya, beberapa daerah mungkin menerapkan PBB, beberapa daerah mungkin juga belum, dari tahun 2011, 10 tahun. 2011, 10 tahunan. Mungkin ada beberapa daerah yang belum. Dan mungkin juga tidak melakukan pembaruan data terkait dengan nilai dari nilai dari objek pajaknya, sehingga pajaknya mungkin kekecilan gitu. Kekecilan saya nggak ngerti juga. Kayaknya sih mungkin ada yang kayak gitu juga. Tapi datanya saya nggak hafal juga. Mungkin sampai yang mendalam PBB lebih hafal itu. Lebih hafal kayak gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. 12.10. Ada lagi? Terakhir, Agung. Baik, Pak. Silakan. Baik, selamat siang Pak Rahadi dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan yaitu tentang dasar-dasar perpajakan. Untuk materi yang akan saya paparkan, yang pertama adalah pengertian pajak, kemudian yang kedua adalah jenis-jenis pajak,
Yang ketiga adalah kewajaran sistem perpajakan, yang keempat basis pajak, dan yang kelima adalah studi kasus perpajakan. Untuk yang pertama adalah pengertian pajak. Pajak menurut UU nomor 28 tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis pajak. Terdapat 5 jenis pajak menurut Jonathan Gruber. Yang pertama adalah tax on earnings atau pajak atas penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan pekerja atau gaji pekerja. Kemudian yang kedua adalah tax on individual income atau pajak penghasilan individu, merupakan pajak yang dibayar oleh individu atas penghasilan selama setahun, termasuk dari penjualan aset modal seperti saham dan rumah. Kemudian yang ketiga adalah tax on corporate income atau pajak penghasilan perusahaan, yaitu pajak yang dikenakan atas pendapatan perusahaan. Kemudian yang keempat adalah tax on wealth atau pajak atas kekayaan, yaitu pajak yang dibayarkan bukan atas penghasilan yang diperoleh, tetapi atas nilai aset yang dimiliki oleh seseorang seperti tanah, perhiasan, real estate, dan saham. Kemudian yang kelima adalah ada tax on consumption atau pajak konsumsi, yaitu pajak yang dibayarkan atas konsumsi barang atau jasa seperti pajak penjualan dan pajak cukai. Terdapat 4 kelompok pembagian pajak di Indonesia. Yang pertama menurut administrasi yuridis, yang kedua menurut sifatnya, yang ketiga menurut titik tolak pungutan, dan yang keempat menurut lembaga pemungut. Yang pertama menurut administrasi yuridis terdapat 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu. Contohnya adalah pajak penghasilan. Yang kedua, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut sekali ketika apa yang dikehendaki undang-undang dipenuhi dan tidak membutuhkan kohir. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dan biaya materai. Yang kedua, pajak menurut sifatnya dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pajak yang bersifat pribadi, yaitu pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal pada diri orangnya atau pribadi. Keadaan diri wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar atau memperhatikan daya pikul. Contohnya adalah pajak penghasilan. Yang kedua adalah pajak objektif atau pajak yang bersifat kebendaan, yaitu pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal pada objeknya, perbuatan dan kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah negara dengan tidak mengindahkan keadaan diri dan keadaan wajib pajak. Contohnya adalah biaya materai. Kemudian yang ketiga adalah menurut titik tolak pungutannya terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama pajak subjektif atau pajak yang pengenaannya berpangkal pada orang atau badan yang dikenai pajak atau wajib pajak. Yang kedua pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya berpangkal pada objek yang dikenai pajak dan untuk mengenakannya harus dicari subjeknya. Yang keempat, menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pajak negara atau pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, yang penyelenggaraannya di kantor pelayanan pajak atau KPP. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, biaya materai, cukai, dan PBB P5L. Kemudian yang kedua adalah pajak daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya berada pada tingkat daerah, baik di tingkat provinsi. Contohnya adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak balik nama kendaraan bermotor, atau di kabupaten atau kota. Contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dan PBB P2. Kemudian saya akan melanjutkan tentang kewajaran sistem perpajakan. Terdapat 2 jenis tarif pajak. Yang pertama yaitu tarif pajak marginal, yaitu presentase yang dibayarkan dalam pajak naik tiap dolar berikutnya atau naik tiap mata uang berikutnya. Contohnya, bagi mereka yang memiliki penghasilan kena pajak di bawah $18.450, maka tarif pajak marginalnya adalah 10%. Tetapi bagi mereka yang memiliki penghasilan kena pajak di atas $464.850, maka tarif pajak marginalnya adalah 35%.
Hal ini juga berlaku, yaitu salah satunya pada pajak penghasilan di Indonesia. Yang kedua adalah tarif pajak rata-rata, yaitu persentase dari total pendapatan yang dibayarkan dalam pajak yang dihitung sebagai rasio dari total pembayaran pajak terhadap total pendapatan. Terdapat dua jenis ekuitas. Yang pertama adalah ekuitas vertikal, yaitu suatu prinsip bahwa kelompok dengan sumber daya alam lebih banyak harus membayar pajak lebih tinggi daripada kelompok yang sumber daya alamnya lebih sedikit. Kemudian adalah ekuitas horizontal, yaitu suatu prinsip bahwa individu yang sama yang membuat pilihan ekonomi yang berbeda harus diperlakukan sama oleh sistem pajak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang basis pajak. Basis pajak ini didasarkan pada pendapatan komprehensif Hayek-Simons, yaitu tolok ukur yang digunakan ekonom keuangan publik untuk mendefinisikan pendapatan adalah definisi pendapatan komprehensif Hayek-Simons yang mendefinisikan sumber daya kena pajak sebagai perubahan dalam kekuatan individu untuk mengkonsumsi selama tahun tersebut. Terdapat dua kesulitan utama dalam penerapan definisi dari Hayek-Simons. Yang pertama adalah kesulitan bagaimana mendefinisikan kekuatan seseorang untuk mengkonsumsi atau kemampuan untuk membayar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana untuk menangani pengeluaran yang berhubungan dengan mencari nafkah atau dalam pekerjaan dan bukan konsumsi pribadi. Untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang studi kasus perpajakan, yaitu tentang pemungutan pajak kripto di Indonesia. Permasalahannya adalah kenapa kripto dikenai pajak. Alasannya adalah berdasarkan pada berita online yang terdapat pada laman CNN Indonesia pada tanggal 14 April 2022, alasan pemungutan pajak kripto adalah menurut Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Neil Maldrin Nur, mengungkapkan alasan pemungutan pajak pertambahan nilai pada aset cryptocurrency atau kripto, yakni mata uang digital dianggap sebagai suatu komoditas. Ia menjelaskan kripto di Indonesia memang tidak dianggap sebagai alat tukar maupun surat berharga, melainkan sebagai komoditas. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka, Komoditi atau Bapepti dan Kementerian Perdagangan atau Kemendak turut menegaskan kripto merupakan suatu komoditas. Karena merupakan komoditas, maka terhadap barang kena pajak tidak berwujud dan harus dikenai PPN juga agar adil. Pengenaan PPN terhadap kripto sendiri tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 PMK 03 tahun 2022 tentang PPN dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto yang berlaku mulai 1 Mei 2022. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagaimana pelakuan PPN dan PPH atas transaksi kripto yang berkembang di masyarakat. Mengingat kripto merupakan jenis objek pajak yang baru, pemerintah mengupayakan penerapan aturan yang mudah dan sederhana. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bapak Rahadi. Terima kasih. Terima kasih. Tadi ya mungkin yang Abdillah ya, boleh share? Ada yang ketinggalan. Yang benefit Natura tadi ya. Oh iya, Pak. 12-20. Si materinya beberapa yang yang teorinya yang sudah disampaikan dari Abdillah sama Agung tadi ya, tentang equity, kemudian beberapa jenis pajak dan sebagainya. Yang free boleh ya, ini dibesarkan boleh, tapi besar ya. Sorry, maaf. Ya, oke. Pajak orang pribadi 35% gitu kan ya. Pajak badan 22%. Ya kan? Nah, gedean nih pajak orang pribadi gitu kan ya. Gimana supaya itu nggak jadi penghasilan, dikasihlah dalam bentuk natura gitu kan. Dikasih dalam bentuk natura yang mungkin di sisi perusahaan itu bisa mengurangi teksnya, di sisi individu tidak kena pajak gitu kan, yang natura. Dan sekarang mungkin belum
belum di apa namanya, walaupun itu adalah tambahan kemampuan ekonomis lah kira-kira gitu. Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis, dan kalau tidak salah saya tidak salah ya. Nah, ini di gaji natural mungkin tidak kena pajak, dalam gaji natural mungkin tidak. Perubahan itu kan ada gimana sih supaya tadinya apa namanya, ini pajaknya gede, ini pajaknya nggak terlalu gede, ini supaya tidak kena pajak gede bagaimana gitu, dengan aturan dan sebagainya. Ada perubahan. Apakah perlu di apa namanya, nanti dikenakan pajak juga mungkin, ada wacana juga kan, ada wacana, atau yang individual apa namanya, individual disesuaikan. Tapi rasa-rasanya di beberapa negara individual juga kisaran 35-an gitu ya, 35-an. 35-an. Ya memang tidak mudah juga, tidak muncul. Jadi kalau nggak salah di bukunya Gruber itu, Amerika memutuskan untuk kalau biaya menjamu tamu perusahaan menjamu tamu itu bisa sebagai pengurang pajak itu disetujui Kongresnya itu waktunya lama gitu. Kalau saya tidak keliru bacanya. Jadi memutuskan bahwa sebuah perusahaan ketika ada tamu kemudian menjamu, biaya untuk menjamu tamunya ini bisa sebagai pengurang pajak itu prosesnya juga nggak cepat. Gitu. Prosesnya lama. Oke, makasih. Ya, untuk ini ada ini kan ada perubahan. Jadi ketika ada yang baru, ada mungkin ada perubahan. Mungkin ada beberapa yang melakukan apa ya? Ada indirect efeknya gitu, ada perubahan perilakunya kayak untuk menunjang pendidikan, kemudian biaya untuk membantu pendidikan itu bisa sebagai pengurang pajak gitu ya. Beberapa perusahaan mendirikan universitas gitu kan. Telkomsel, kemudian di sini Pembangunan Jaya, kemudian Sampurna, itu ada universitasnya. Gitu. Nah, itu bisa dipergunakan atau bisa digunakan untuk dalam tanda kutip untuk pengurang pajaknya. Gitu. Dan apakah wajar banget atau tidak, saya kemarin dikasih ininya sama Pak Sulvan, cuman belum sebut saja. Kita teorinya saya boleh stop screen, siapa? Abdillah. Baik, Pak. Terima kasih. Share screen. Beberapa hal yang mungkin tadi sudah dijelaskan Agung sama Abdillah ya, terkait dengan beberapa tax taxation tadi beberapa sudah dijelaskan. Kemudian measuring fairness of tax system, kemudian income, terkait dengan income tax base, dan kalau judulnya itu externalities dan redistribution for rational untuk deviating dari standar penghitungannya gitu ya, high assignments. Ada beberapa hal yang cukup menjadi menarik gitu ya. Ini yang kalau tadi udah mungkin bahwa individual income tax, pajak daerah, pajak pusat, terus kemudian apalagi bisa terlupa untuk ini. Kemudian the corporate tax on wealth, ada property tax atau the wealth kekayaan atau nanti mungkin warisan dan sebagainya, apakah di estate ya, estate tax ini yang untuk warisan apakah perlu dipajakin atau tidak gitu. Kita dipajakin kalau udah dibagi gitu. Consumption tax, kemudian sales tax, kita milihnya yang value added gitu ya, consumption tax bukan sales tax. Itu juga mungkin ada beberapa pertimbangan, walaupun di beberapa negara juga banyak juga yang menerapkan sales tax gitu ya. Sudah gampang-gampangan aja sales tax. Dibandingkan ada pajak masukan, nanti ada restitusi dan sebagainya, agak merepotkan, mungkin dengan sales tax juga lebih tax on earning atau income ya, tadi tax base-nya adjusted gross income itu ya, jadi income dikurangi dengan
beberapa yang mungkin wajar untuk dikurangkan lah kira-kira. Untuk mendapatkan income, perlu biaya, dan sebagainya itu ya perlu dikurangkan. Sehingga nanti menjadi apa namanya pendapatan kena pajak lah kira-kira kayak gitu ya. Yang wajar berapa, terus kemudian pengurangan apa yang diperbolehkan sebagai pengurang pajak gitu pada umumnya. Beberapa hal yang cukup menarik gitu ya. Cukup menarik. Yang kedua itu pay to farmers post kayak gitu. Itu bisa ya bukan apa-apa, cuman ya ini aja menunjukkan bahwa negara itu juga mikirin ketika seseorang itu mungkin dia berpisah, untuk yang single mother-nya kayak gimana, karena pengangguran terbanyak itu di single mother kayak di sana. Dan mungkin penduduk yang pendapatannya kurang itu kebanyakan yang single mother lah ini. Nah ini interest paid on student loans ya kayak gini. Kalau misalkan pendidikan mungkin penting untuk cari pekerjaan, walaupun sekarang sudah ada kartu prakerja gitu ya, sehingga mungkin itu menjembatani untuk seseorang itu punya kompetensi yang cukup baik untuk bekerja kalau kartu prakerja. Ini ada student loans itu. Ketika pendidikan yang baik cukup mahal, orang tidak punya uang untuk masuk ke sana, dikasih loan gitu. Nanti ketika mereka sudah bekerja, itu bisa dibayar. Ketika mereka sudah bekerja, sudah bisa dibayar. Bahwa atau di sini menerapkan atau tidak, tapi rasanya beberapa juga sudah biar bapak ibunya berhutang, tapi dengan dalam tanda kutip bukan dalam namanya student loans. Student loans. Ya, itu untuk menyekolahkan anaknya untuk mahasiswa dan sebagainya. Mungkin ada yang menggadaikan atau menggadaikan atau mengasuransikan ya, menjaminkan tanah atau menjaminkan mobil untuk biaya sekolah anaknya, mungkin juga ada. Ini beberapa yang dari tahun 2009. Nah ini ya, temas deduction. Nah ini ada visualisasi mungkin ini beberapa ya. State atau local income tax ini juga mungkin kayaknya sudah ada di SPT itu sudah dikurangkan gitu ya di kita gitu. Yang saya tebelin berikutnya ya, casualty and theft loss. Casualty and kalau ada bencana, orang itu mesti memperbaiki propertinya atau memperbaiki dalam tanda kutip kehidupannya akibat bencana atau kehilangan, itu harusnya bisa ya, di sana dikurangkan gitu. Dikurangkan. Orang kerampokan. Orang kaya kerampokan. Pada saat itu dia mesti bayar pajak. Nah, ini bisa dikurangkan. Kayaknya di sini belum, kayaknya belum. Tapi aku ngerti juga. Nah, bayar kerampokan ditagih pajak gitu kan, apa enggak pusing. Ya, semoga singgah. Nah, relevan. Fairness, ini sorry, tadi sudah disampaikan beberapa ya. Vertical equity, horizontal equity, yang vertikal yang penghasilan, yang horizontal dengan kemampuan ekonomi yang sama gitu ya. Kemampuan ekonomi yang sama dengan sumber daya yang sama, itu harusnya pajaknya sama. Sehingga nanti timbul ini ini progresif, proporsional, dan regresif dibaca saja ya. Progresif sama regresif semacam apa. High Simon tadi sudah disebutin aku, mungkin saya nilai. High Simon comprehensive income. Taxable resources are individual ability to pay, potential annual consumption. Jadi penghasilan itu yang digunakan untuk konsumsi lah yang sebenarnya layak dipajakin. Bahwa penghasilan yang dia pergunakan untuk konsumsi lah yang sebenarnya layak untuk dipajakin. Dalam tanda kutip kira-kira kayak gitu.
Walaupun pajak adalah ya peraturan itu, peraturan. Total consumption during year plus ya ini defining power to consumption itu juga tidak mudah. Non consumption expenditure ini contohnya. Nah, deduction dari deviation ya. Nah, ini contohnya tadi disebutkan property dan casualty loss kalau ada bencana gitu. Orang dengan penghasilan yang sama, satunya kena bencana, satunya tidak. Pajaknya kalau tadi ya dengan penghasilan sama, kudunya pajaknya podo. Tapi sebenarnya mereka potensial konsumsinya beda nih. Yang satu tidak terkena bencana, yang satu kena. Dia potensial konsumsinya beda. Harus mestinya pajaknya juga beda itu. Mestinya pajaknya juga make sense ketika pajaknya beda. Make sense ketika pajaknya. Demikian juga dengan medical expenditure itu kan. Orang penghasilannya sama di satu titik, yang satu itu adalah mesti untuk biaya kesehatan dia. Untuk biaya kesehatan dia. Nggak tahu nanti kalau tercover dengan asuransi atau gimana, perhitungannya jadi mungkin berbeda lagi saya. Ketika penghasilan dia sebagian dipergunakan untuk medical expenditure, tidak untuk dalam tanda kutip untuk konsumsi dalam apa ya, dalam konsumsi yang enak, kira-kira kayak gitu. Itu mestinya pajak dalam make sense juga ketika pajaknya berbeda dengan yang penghasilannya itu tidak dipergunakan untuk medical expenditure. Make sense. Ya, wajar juga ketika diperlakukan pajaknya berbeda. Ya, wajar juga ketika diperlakukan pajaknya berbeda. Kan lumayan. Cuman ya diskusi lagi ini pajak peraturan, diskusi beberapa orang, diskusi dengan teman-teman di pemerintah dengan DPR dan ya kesepakatannya bagaimana. Nah, di FB saya itu banyak banget apa jenisnya permohonan donasi gitu kan, mau coba banyak banget. Aku kadang-kadang mikir, wah kok soal kayak ya. Serius kadang oh itu nah ini apa nggak diurusin gitu kan, banyak banget mungkin juga sudah diurus juga tapi banyak banget kadang-kadang comes to pikiran kotor tuh kok arah banget ini apakah mau donasi berapa ya mungkin berapapun bermanfaat cuman kadang-kadang berpikirnya yang lain-lain. Nah, ketika pemerintah mungkin membolehkan untuk donasi sebagai pengurang pajak, nah ini pengaruhnya terhadap donasi sendiri gimana? Donasi sendiri bagaimana nanti? Donasi sendiri apakah bertambah atau berkurang dan sebagainya. Kira-kira kayak gitu. Walaupun ya kemungkinan besar akan ketika bisa dipergunakan sebagai pengurang pajak, itu donasinya mungkin juga akan lebih gede mungkin. Dasarnya bisa untuk pengurang pajak mungkin juga. Ini yang cukup pembelajaran yang cukup menarik di Amerika gitu ya, di Amerika. Ya pemerintah sana ngasih subsidi pajak ya, mengecualikan pajak untuk biaya bunga atas hutang rumah gitu ya. Biaya bunga atas hutang rumah itu bisa sebagai pengurang pajak. Mortgage interest deduction. Bisa sebagai pengurang pajak. Harapannya apa? Harapannya dengan bunga sebagai pengurang pajak, orang Amerika itu akan minjem untuk beli rumah. Sehingga ada yang saya nggak tahu, mereka bercita-cita bahwa setiap orang di Amerika itu punya rumah, cita-citanya gitu. Cita-citanya ada setiap orang Amerika punya rumah, sehingga bunga dari pinjaman rumah itu boleh sebagai pengurang pajak. Boleh sebagai pengurang pajak.
Sedangkan untuk sewa itu tidak boleh sebagai pengurang pajak gitu. Sewa itu tidak boleh sebagai pengurang pajak. Nah, harapannya lagi home ownership may provide externalities through responsible citizenship. Ya. Mungkin ketika rumahnya rumahnya layak dan kemudian punya rumah sendiri yang layak dan sebagainya, mereka bisa bertindak sebagai lebih lebih responsibel sebagai warga negara gitu. Harapannya kayak gitu. Kok hilang. Entah. Faktanya, saya lupa. Faktanya bahwa ternyata dari sejak program ini diluncurkan, sebelum dan setelah program ini diluncurkan, itu beberapa tahun setelah program ini diluncurkan, ternyata tingkat kepemilikan rumah di Amerika itu sama saja. Sama saja. Jadi ada program interest deduction dengan harapan American Dream bahwa setiap orang itu punya rumah sehingga nanti menjadi warga negara yang responsibel. Ternyata tingkat kepemilikan rumah di Amerika sebelum adanya program ini dan setelah adanya program ini sama saja. Kalau tidak salah sama saja. Nah ini yang pembelajaran yang harusnya ketika suatu kebijakan diluncurkan kemudian dampaknya apakah sesuai dengan harapan atau tidak, layaknya devaluasinya di sana. Di sana kemarin takut juga webinar yang pertama itu kan enggak pesannya banyak banget karena teman-teman di DJP itu ditugaskan. Terus webinar berikutnya kita pakai yang berapa sih? Sudah mengantisipasi gitu. Mengantisipasi dengan pendaftaran, yang daftar itu banyak. Yang daftar 600-an lebih. 600-an lebih. Kita Zoom 300 karena nggak mau pakai YouTube waktu itu. Zoom-nya 300. Itu gimana nih? Mau di linknya disebarkan ke 300 orang atau 600 orang? Saya kadang-kadang itu salah. Kalau milih itu kadang-kadang salah. Jadi saya bilang, kalau kita menyebarkan link ke lebih dari 300 orang, berarti kita sudah menyiapkan diri untuk yang masuk itu lebih dari 300 itu. Siap-siap untuk mengeluarkan orang gitu kan. Siap-siap untuk nyutikin orang nanti di waiting room dicutikin. Akhirnya dikirimin ke cuma 300 orang terpilih. Ternyata yang datang sekitar 150-an. Ya wis lah. Ya sudah, salah. Ya setiap beberapa kebijakan yang ya mestinya tadi ketika diterapkan ada semacam evaluasinya yang cukup sebenarnya ya mungkin cukup menarik buat Bu Menteri atau siapapun yang nanti akan mengambil kebijakan berikutnya. Mungkin ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan? Monggo. Jojo harus presentasi KTTA-nya. Dalam tanda kutip KTTA-nya. Iya Pak, ada seminar hasil. Ada seminar hasil ya. Nggak tahu dia lebih berat atau lebih ringan dari sampean yang bikin KTTA. Sama saja lah. Ini sama saja. Iya Pak. Kapan Ju? Aku nggak baca itunya. Suratnya sudah ada di teman belum baca. Pengnya belum keluar sebenarnya Pak, cuman untuk endingnya itu
ya belum keluar pengen Pak. Cuman ND-nya dapatnya tanggal 24 Pak. Tanggal 24 ya? Iya. Nah, pekan depan. Nah, ini penilaiannya sampai dengan tanggal 2 Juli ya, KTTA. Lumayan. 20 orang, tambah 20. Penilai kedua di 40. Ini pegal juga. Disiasati. Tadi yang ditanyakan? Ya, menarik apa namanya teks ya. Tadi saya cerita mungkin di apa namanya di 12 smart mungkin 5 atau 10 menit lagi. Di tahun saya ikut PKP itu saya ikut yang naik di 2003 ya. 2003 itu sudah banyak tulisan di diklat kepemimpinan atau orang yang mau naik pangkat itu bahwa DJP itu kurang pegawai. Banyak banget kurang pegawai. Kemudian itu dibuktikan dengan di beberapa bagian ya, terutama di mungkin pemeriksaan dan di bagian keberatan itu dia kurang banget pegawai. Jadi tunggakannya banyak itu, tunggakannya banyak. Kemudian di tahun 2010-2011 lah kira-kira gitu. Itu caranya kan cukup 8 tahunan ya. 8 tahun pas Pak Dirjennya itu Pak Fuad Rahmani kalau nggak salah, Fuad Rahmani itu dibawa disonding-sonding terus sama beliau bahwa kurang orang dengan fakta bahwa ya tadi ya Jepang aja sekitar 100 ribuan pegawai pajaknya sekitar 100 ribuan itu dengan jumlah penduduk 100 jutaan dengan 160 atau 100 malah nggak ada 130-an juta itu 130-an juta jumlah pegawai pajaknya sekitar 100 ribuan lebih di Indonesia dengan jumlah penduduk 200 jutaan itu pada saat itu pegawai pajaknya sekitar mungkin kan setengah dari pegawai Kementerian Keuangan ini sekitar 40 ribu atau dulu itu sekitar 33 ribuan, 33 ribu atau 36 ribuan lah. Masih cukup. Dengan apa perbandingan dengan Jepang tadi ya masih kurang. Terus kemudian di bawah itu kemudian mau ditingkatkan gitu kan. Dari D1 kemudian dari penerimaan dari luar juga dengan cukup dengan cukup banyak, terus kemudian juga ditambah cukup banyak, mungkin sekarang mendekati 40 ribu atau 45 ribuan itu ya. Terus kemudian pandemi dan sebagainya dirasa bahwa sebenarnya dengan digitalisasi itu kayaknya pegawainya kebanyakan lah kira-kira kayak gitu kan.
kayak gitu, sehingga ada rasionalisasi lagi. Ya semacam itulah, semacam kejadiannya. Tapi rasanya kalau feel saya sendiri sebenarnya dengan melakukan skala prioritas di beberapa jenis pekerjaan, kayaknya pegawainya harusnya masih kurang. Walaupun mungkin juga di pegawainya sendiri harus ya dilakukan kayak reposisi gitu ya, reposisi dari yang tadinya terkait dengan pemeriksaan sedikit, mungkin lebih banyak keterkaitan pemeriksaan dan sebagainya. Walaupun mungkin yang terlibat di sana juga effortnya mungkin lebih besar dibandingkan dengan yang tidak terlibat di sana. Kira-kira sih kayaknya sih begitu gitu. Tapi apakah ada yang mau ketika ada posisi sebagai pemeriksa dan bukan pilihannya kayak gitu, dengan konsekuensi masing-masing, ya tergantung pilihan masing-masing. Bernilai di dengan tapi Pemda itu kurang banget banyak juga untuk penilaiannya. Tapi untuk supply nggak tahu juga. Mungkin kalau ada yang disampaikan. Kalau tidak mungkin sudah tak absen tak ini. Screen kelihatan oleh dari itunya. Oke. Udah simpan presiden. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.